kalau pilot helikopternya presiden itu nggak ngerti loh. Jadi menurut saya kok ya memang ini sekali ya, apa namanya, terlalu bodoh lah nih kalau pilot presiden sampai nggak ngerti cuaca, begitu presiden sampai mati kecelakaan helikopter. Kalau direkturnya PT Angin Ribut kecelakaan helikopter mungkin, tapi ini presiden loh. Nah, ini coba kita tanya sama pakarnya di Pak Tobing nih. Oh iya ya, Bu Tasya, mari masuk. Saya keluar. Lanjut lagi, Bu Dora. Iya. Iya Bu, terima kasih Bu Dora. Sama-sama. Salam Bu, salam Bapak Ibu semuanya, salam pastor. Ya, saya mau kasih sedikit opini. Kalau menurut saya, ini sepertinya sudah direncanakan. Karena kalau saya perhatikan sih Pak, Azerbaijan itu sekutunya Israel Pak. Ini bisa dibuktikan dengan banyaknya kota, kabupaten, kalau di sana bahasanya distrik ya, ada 8 distrik yang diisi oleh Yahudi aja di situ. Mulai dari Red Village itu malah besar-besar loh, mereka punya sinagog di situ. Jadi kalau dibilang ya Asia Tengah itu Azerbaijan, Uzbekistan, Kazakhstan, bahkan orang kita kan bilang Rusia itu anti terhadap Yahudi, Israel. Padahal enggak. 5 kota mereka, city atau town itu isinya Yahudi. Ada. Ya. Jadi kalau saya pikir ini sepertinya sudah terencana, apalagi sekarang ada teknologi pengubah cuaca, Pak, Bu. Jadi kayaknya sudah direncanakan, bisa jadi oleh Mossad, ya kan? Kita kan koordinasi kan, mereka kan tanggal berapa ada perjanjian kan, itu kan orang presiden Iran itu datang ke Azerbaijan kan karena adanya pembangunan bendungan di situ, Pak. Peresmian. Ya, peresmian bendungan. Ya kan? Jadi sepertinya mereka punya jadwalnya gitu. Jadi kalau menurut saya udah direncanakan gitu. Dan ya Bu, saya rasa tidak, Tas ya. Ya bisa jadi tidak. Tapi kalau menurut saya sih karena sekutu, itu satu sekutu. Yang kedua, kerjasama antar Asia Tengah dengan Israel itu kuat loh, Bu. Jangan salah. Ya, betul. Tapi mereka juga punya kerjasama bilateral dengan Iran ini, Bu Tasya ya. Memang benar. Tapi mereka juga kerjasama dalam persenjataan ekonomi juga ya. Istilahnya mereka seperti musang, sama-sama berdua mereka ini, negara ini musang berbulu domba gitu ya. Saya rasa, dan satu menurut logika saya ya, untuk melakukan perubahan cuaca itu sepertinya kalau kita di pegunungan Alpen, waktu anak-anak masih remaja mau ikut skiing, padahal salju sedikit banget. Kalau skiing itu kan harus ditentukan berapa ketebalan salju. Kalau enggak, salju itu enggak tebal banget, bisa membuat kecelakaan pada pemain skiing. Jadi mereka ada mesinnya itu untuk membuat es kembali itu tebal dengan mesin itu. Nah, untuk sekitar daerah itu, spesialnya satu daerah aja, membuat es itu, energi yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan, itu bisa 1 minggu loh, Bu. Nah, untuk area tempat jatuhnya pesawat itu, membutuhkan energi membuat kabut itu. Kalau menurut Dora, saya biarkan Tasya narasi dulu, Bu.
setelah dia selesai baru Ibu komenin. Bagaimana Oke, Bu? oke. Biasanya lebih Oke. menarik Ya nggak begitu, apa-apa Bu. Bu, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Bisa jadi, ya bisa jadi yang Ibu Dora bilang. Tapi eh kan ini kan ini kan udah musim semi Bu, mau ke Ya. musim panas. Nah, Ya, kalau yang saya tahu ya Bu ya, itu kan kalau nggak salah Asia Tengah itu full of tundra gitu ya. ya, Dia tuh kering-kering, apa namanya, semi kering dingin gitu loh Bu. Jadi ya. nggak kayak pungut alpen yang beku banget gitu Bu. Jadi rata-rata itu dia nggak seperti kayak Siberia atau apa. Dia tuh kayak mana ya Bu ya, dingin tapi kering gitu. Kayak kalau misalkan Ibu pernah pergi ke mana tuh ya, eh pegunungan, kalau di Indonesia apa ya? eh ke mana ya? Saya susah sih ngasih taunya. Kayak Ibu pernah ke pegunungan di Tapanuli Utara, nah, dingin-dingin tapi kering gitu, nggak terlalu Ya, berembun. seperti musim di sinilah musim musim herbs itu kan begitu cuaca Tasya, dingin-dingin kering pada saat musim herbs. Hmm, iya sih Bu. Benar nggak? Benar nggak Tasya? Pada herbs lah Bisa cuaca. sih, bisa sih, tapi tuh jatuhnya pagi ya Bu ya, tuh agak Oh, siang-siang gitu. siang pagi tergantung tergantung pergerakan dari mana arahnya angin itu datang. Karena kan di kita ini di spesial yang di benar-benar pegunungan Alpen. Kalau di tempat kita ini kan, sedangkan pasir yang dari Sahara bisa sampai kita sampai. Jadi tergantung uh, pertuburan angin dan perputaran angin itu sendiri gitu. Iya ya, bisa juga sih. Iya ya, Hmm. bisa. Apalagi sekarang ada ada fenomena itu ya, apa, lalina atau apa gitu ya, yang cuaca itu tambah panas gitu. Iya, benar, benar, Tasya. Iya sih, Iya, bisa karena sih Bu. iya, Laninya, Lalina ya Pak ya. Laninya, ya. Lavina, 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 Oh, Lalina. Lavina. Lina, tapi bahasa Lalina Spanyolnya Bu. kan enggak, bahasa Spanyolnya tuh Laninya. Iya, bahasa Austria Lalina Lavina. pasangannya El Nino, ya kan? El Nino, El Niña, itu kan bahasa Spanyol. Iya, Mm, iya, 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 Tasya. mm. Ya bisa jadi sih Bu, Lalina sekarang kan. Jadi Iya, kalau saya perhatikan bisa bisa jadi dia agak smoke gitu ya, berkabut. iya, makanya. Makanya saya kasih pendapat, kita ini kan tukar pendapat kan, bukan berarti Iya, iya. pendapat saya yang benar, pendapat kamu yang salah gitu. Kita kan kasih mengeluarkan pendapat. Kamu tinggal di Jerman kan, nah, saya tinggal di Austria. Kalau perbedaan cuaca di Jerman sama Austria itu jauh beda. Kita punya temperatur kita 5 sampai 10 derajat. Jadi Nah, itu yang ya Bu. membuat. Jadi saya rasa bisa seperti yang kamu bilang itu bisa jadi. Tapi kalau untuk saya rasa kalau untuk sesuatu apa seperti kata Pak Andi yang benar ya, karena kalau kontrol signifikasi ke bandara itu helikopter itu yang nggak stabil gitu ya. Tapi kalau ini saya rasa kecelakaan murni gitu. Karena saya selalu memperhatikan keadaan alam di sini ya, dan apalagi saya sering punya ternak ya Bu Tasya ya. Jadi kalau misalnya
eh itu eh, tiba-tiba angin kencang sering terjadi sampai 180 km per jam, itu ayam itu akan lari masuk gitu, walaupun masih tengah hari. Jadi gerakan-gerakan alam juga memberikan reaksi yang bisa kita lihat nyata gitu, Bu Tasya. Jadi kalau yang seperti kecelakaan ini, seperti Bu Tasya bilang di sana daerahnya dingin-dingin, justru itu yang paling berbahaya, Bu Tasya. Daripada dia hujan terus, atau habis hujan kabutnya tebal gitu. Karena saya sering mengendarai musim gugur itu, herbs itu, bagaimana apalagi penglihatan itu paling minim bisa kita lihat berapa meter di depan mata. Itu masih di jalan tol, bukan di udara. Kalau udah jatuh ke bawah, berarti kalau udah di bawah tebal, apalagi di atas, gitu loh, Bu Tasya, pendapat saya ya. Asya, Iya, kalau betul. sekarang sentimen pendapat di Indonesia gimana kejadian ini? Kalau gosip-gosipnya sih Pak, bukan gosip sih, kayak opini-opini orang gitu kan. Itu ada kayaknya tuh suspek campur tangan dari Israel tuh katanya gitu. Katanya tiba-tiba ditembak gitu atau kayak mana, disabotase. Berarti kalau ditembak kan itu kan bodinya ketahuan utuh pesawatnya. Kalau Ya, ditembak mah udah hancur, ya kan? Tapi Kan bener loh yang wreckage, kayaknya, ya Pak. kan wreckage-nya ketahuan masih utuh, iya. masih intact maksudnya. Nah, ada Pak Tobing, Pak Pol. Tapi Saya kayaknya bener loh kayak yang Ibu Dora bilang, ini kan aku ada dapat artikel nih Bu tentang musim di Asia Tengah ya Bu ya. Nah, Eh, buka aja. Kalau dia musim semi itu dia -2 Ya, sampai +8 derajat ya, Celcius. ya, Kalau dia musim panas 2 atau 3 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius ya. itu. Jadi saya pikir sih kalau di pegunungan mungkin 2 atau 3 gitu. Terus curah hujannya itu malah tinggi 6 Ya, mm ya, betul. dengan eh, pen- apa penyinaran mataharinya kurang karena itu Ya, kan daerah pegunungan. ya, Kaukasus kan itu kalau nggak salah ya, pegunungan. Iya kan daerah Balkan kan itu kalau ya, nggak salah ya. itu pegunungan daerah Balkan, Bu Tasya. Iya iya. Karena saya di sini pernah kejadian panas, tiba-tiba angin 180 km per jam. Tiba-tiba hujan semua dari atas gunung, itu tanah liat masuk ke dalam tempat penyimpanan kayu, hutan namanya hat ya, barang-barang apa. Masuk, bayangin, lihat setebal mata kaki, masuk dari atas, gitu. Kalau tidak ada tembok di depan rumah itu, akan semua masuk. Jadi pertukaran cuaca itu nggak stabil kalau di daerah pegunungan. Makanya saya bilang, Tasya, karena saya sudah di sini melihat keadaan cuaca, bagaimana pergolakan cuaca itu, makanya saya bilang itu murni gitu. Iya Bu. Cuman seperti ada juga ditambah lagi pendapat Pak Andi tentang kontrolisasi helikopter ya. Nah, itu bisa makanya terjadi kecelakaan gitu. Karena seperti saya bilang tadi, saya saja kalau musim gugur itu masih di jalan tol, embun yang turun ke bawah. Bagaimana yang di atas? Itu masih di bawah loh, turun ke bawah, kita nggak bisa. Kecelakaan kita lihat di depan udah retung apa ambulans apa, kita nggak bisa lihat.
Bisa, jadi bisa ya, itu semua bisa. Cuman memang kalau saya tuh bukan penganut konspirasi teori, tetapi itu terlalu gamblang, terlalu bodoh kalau pilot helikopternya presiden itu nggak ngerti loh. Jadi menurut saya kok ya memang ini sekali ya, apa namanya, terlalu bodoh lah nih kalau pilot presiden sampai nggak ngerti cuaca, begitu presiden sampai mati kecelakaan helikopter. Kalau direkturnya PT Angin Ribut kecelakaan helikopter mungkin, tapi ini presiden loh. Nah, ini coba kita tanya sama pakar, jadi Pak Tobing. Pak Tobing, silakan Pak Tobing.